Halo guys, kembali lagi bareng gue Tommy di Gold di Cinema Indo. Kali ini gue bakal review sinetron malam pertama 2 dan di sini ada setan. Di sini gue bakal ambil poin penting-penting aja, terutama apa aja nih ciri khas sinetron horor di atas. Seperti yang kita tahu, sinetron kita di tahun 2004 kebanyakan didominasi konflik ibu kota yang bisa dibilang deket banget sama keseharian kita. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kebanyakan PH biar sinetronnya laku keras, banyak yang nonton, adalah dengan cara membuat cerita yang sedekat mungkin sama orang-orang kecil di masanya. Meski begitu, banyak juga sinetron yang ujung-ujungnya jadi absurd, kayak Cinta Terbagi 5, Kisah Sedih di Hari Minggu, dan masih banyak lagi. Oke guys, sekarang gue bakal bahas apa yang bagus dari malam pertama 2 ini. Sinetron malam pertama 2 termasuk sinetron soft horror. Kenapa bisa dibilang soft? Karena jalan ceritanya lambat dan gak gore banget kayak di sini ada setan. Kira-kira di setiap episode biasanya ceritain tentang teror, rumah kosong angker, pembunuhan, dan pemujaan setan. Contohnya waktu Dadut nemuin kalung isinya buto hijau, dan episode rumah yang gak ada perabotan sama sekali di ending ceritanya. Malam pertama 2 bisa dibilang ceritanya rame karena acting Tamara Geraldine. Tamara yang biasanya serius jadi presenter bola dan lain-lain, di sini doi malah bisa ngelucu dan aktingnya dominasi keadaan. Sementara Indra Bekti cuma peran pendukung. Meski sinetronnya lambat, bisa dibilang malam pertama 2 agak horor karena di akhir episode setannya pasti muncul dengan wujud nyermin banget. Ditambah lagi banyak adegan darahnya. Mungkin ini juga jadi alasan malam pertama 2 nggak bisa tayang lagi setelah tayang terakhir kali di tahun 2006. Di episode puluhan ceritanya lebih banyak petualangan, kayak ke kuburan nyari pusaka, ketemu hantu penasaran yang nggak kalah-kalah, terus satu persatu pemeran dibikin mati, hingga akhirnya cuma Tami yang selamat di ending. Buat yang masih bingung kenapa malam pertama 2 susah dicari, sebenarnya malam pertama 2 cuma sampai 39 episode digabung sama musim pertama yang tokohnya Lulu diperanin oleh Marcella Zalianty. Jadi totalnya 78 episode. Itulah alasan kenapa sinetron malam pertama 2 gak ada di sosmed, karena Cinemart gabungin malam pertama 2 sama malam pertama 1. Itu tadi review singkat soal malam pertama 2. Malam pertama 2 bagi gue termasuk sinetron terbaik. Kenapa terbaik? Karena jalan cerita dan sinematografi konsisten sampai akhir. Di akhir video ini gue bakal review sedikit soal Di Sini Ada Setan. Langsung aja kita masuk bahas sinetron bagian 2. Di episode-episode awal Di Sini Ada Setan bisa dibilang masih banyak ceritain soal urban legend kayak Wewe Gombel, Sendal Bolong, Kuntilanak Merah, dan lain-lain. Kalau kalian mau tahu episode terbaik Di Sini Ada Setan, bisa dibilang episode terbaiknya cuma sampai 20 episode. Kenapa dikit banget? Karena episode 30 ke atas sampai 50-an mulai banyak berburu hantu, pergi ke desa-desa angker, dan ceritanya jauh lebih cepat dibanding musim ke-1. Episode yang pingin banget gue tonton yaitu pas Coki diintip hantu bekas kebakar, waktu dia ngobrol sama ibu-ibu. Yang unik di sini, hantu bekas kebakar itu ngintipin Coki sambil jongkok di atas rumah. Episode ini seingat gue udah bulan Desember 2004 atau enggak November 2004.
Ciri khas sinetron Di Sini Ada Setan, tiap ketemu hantu pasti didiskusiin sama geng Coki atau enggak geng Sasi. Lola, Steffi, dan Ocha begitu kontra sama Sasi, Aldo, Siska, sampai Denis. Dan permusuhan mereka berakhir di episode 16. Alasannya karena Ocha ditinggal mati Lola sama Steffi. Ditambah lagi Sasi berkorban nyawa buat selamatin Ocha dari hantu kepala buntung. Kumpul-kumpul selalu di rumah Coki atau enggak kamar Siska. Yap, di tiap episode Di Sini Ada Setan pasti geng Coki kumpulnya di rumah Lola. Lokasinya selalu di komplek perumahan lama, kebun-kebun kampung, dan kuburan sampai episode 20-an. Hantu-hantunya selalu beda dan anehnya pasti nyangkut ke geng Sasi atau enggak Coki dan kawan-kawan. Tiap episode ngabisin 1 jam, padahal kasus hantu cuma 1 tapi nggak kelar-kelar. Bahkan ada yang sampai beberapa episode. Hantunya nggak kalah-kalah dan kadang-kadang di ending masih terus ada juga. Sebelum gue akhirin video kali ini, gue mau tambahin sedikit kalau Di Sini Ada Setan versi Spooky Buster ceritanya lebih cenderung petualangan. Meski ada cinta-cintaan, tapi makin jarang. Dan yang bikin sinetron ini konsisten, menurut gue di tiap episode, pasti lebih utamain hantunya daripada kisah cinta nggak jelas. Ditambah lagi pemain baru kayak Sammy, Frankie, Andrew, dan 2 cewek mereka, Susan dan Esmeralda. Tugas mereka tentu aja buat saingin Spooky Buster, Coki, dan kawan-kawan. Di episode terakhir ada juga pemeran baru yang berperan jadi beberapa karakter tambahan, seperti Sina yang diperanin sama aktris Cynthia, ada Melody yang diperanin Inka Noverita, dan Steve yang diperanin Fuad Zulkarnain. Episode terakhirnya yaitu episode pembalasan Sundel Bolong, ditutup sama cerita Niko yang jadian sama Melody, dan sinetron pun berakhir di episode 76. Dan yang lebih penting lagi sebelum gue tutup video ini, menurut gue Di Sini Ada Setan bisa dibilang pionirnya horor Indonesia. Kenapa? Sebelum banyak horor macam-macam kayak zaman sekarang, Di Sini Ada Setan udah mulai duluan. Salah satunya episode Pocong Merah, episode hantu Babar Sari yang syuting di jembatan Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Intinya Di Sini Ada Setan lebih dulu kenalin hantu-hantu lokal yang unik dan nyeleneh. Sebenarnya masih banyak hal unik soal Di Sini Ada Setan, tapi berhubung durasi jadi gue mutusin buat sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di bahas sinetron episode berikutnya.